sumbernya harus siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib, kita dalam masa prapaskah. Ya, dalam beberapa minggu ke depan kita akan segera kembali memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib, Jumat Agung, dan juga merayakan kebangkitannya, yaitu Paskah. Kita mengingat ya bahwa kasih yang begitu besar, yang lebih kuat dari dosa tadi, menemukan kita dan menyelamatkan kita, memulihkan kita. Dan karena kita udah dianugerahkan kehidupan atau kesempatan kedua, kita pakai seluruh hidup yang sekarang nih, yang diberikan oleh Tuhan, kita hidupkan hanya untuk Tuhan. Ya. Jadi poin pertama adalah kita bisa apa ya untuk membalas cintanya Tuhan? Kita bisa menaikkan syukur kita. Dan bentuk ucapan syukurnya gimana? Di ayat 18 sampai ayat 22, ya teman-teman bisa lihat di situ manifestasinya beda-beda. Ya, ada namanya jenis kasih eros. Eros itu hubungan antara ketertarikan antar lawan jenis. Ya, cinta yang berbau romance yang dirayakan ya bulan lalu di Valentine itu. Ya, berbau romance antara laki-laki dan perempuan digambarkan hubungan istri dengan suaminya. Ya, istri yang mengasihi Tuhan, yang bersyukur kepada Tuhan akan menghormati suaminya. Suami yang bersyukur kepada Tuhan akan mengasihi istrinya dan tidak akan berlaku kasar terhadap dia. Ya, anak-anak yang mengasihi Tuhan akan tunduk ya kepada orang tuanya, akan taat kepada orang tuanya. Orang tua yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pengorbanan Kristus akan menjaga hati anaknya dan gak akan membiarkan hatinya tawan. Ya, karyawan Kristen yang bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Bapa di sorga akan bekerja ya dengan menghormati, bukan karena pengen ngejilat bosnya, tapi karena takut akan Tuhan. Ya, dan sebaliknya juga berlaku, nanti bos-bos Kristen gak akan memperlakukan karyawan semena-mena karena mereka bersyukur sama Tuhan. Ya. Dan ayat 23-24 jadi puncaknya, dibilang di sini apapun juga yang kamu perbuat, apa aja. Ya, jadi kan pertanyaannya gitu kan, apa yang bisa kita lakukan, Kak? Anak muda lakukan. Ya, bukan hanya anak muda, sebenarnya semua orang Kristen. Apa yang bisa kita lakukan ya untuk membalas kasihnya Tuhan yang menyenangkan hatinya? Kita menaikkan syukur kita. Kita dapat jadi orang-orang yang tahu terima kasih. Gimana caranya naikin syukur kita, Kak? Apapun juga yang kamu perbuat, apaan aja, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini menarik. Kenapa? Kan ayat ini mengajarkan kepada kita, hamba Tuhan nggak bicara profesi. Oke? Hamba Tuhan nggak bicara profesi. Kalau itu bicara profesi, semua orang jadi pendeta aja. Ya kan? Ngapain kuliah DKV? Ngapain ambil kedokteran? Ya, ngapain buka usaha? Kalau emang ujung-ujungnya bakal jadi pendeta. Ya, gue dulu nggak tahu bakal jadi pendeta, makanya gue kuliah desain grafis. Tapi di ayat ini dikasih tahu bahwa hamba Tuhan itu devosi, artinya sikap hati, bukan profesi. Profesinya bisa apa aja, makanya disebutnya apapun juga yang kamu perbuat. Ya, do it in the name of Jesus, karena engkau bersyukur kepada Bapa karena pengorbanan Kristus. Right? Kira-kira gini, kita bisa nggak melakukan dosa dalam nama Yesus? Kalau kita waras, pasti nggak bisa. Kalau yang nggak waras, ya terserah ya kan, gila mah bebas. Kita waras, kita masih tahu kok. Ya kita tahu kita nggak bisa. Ini kenapa orang bikin dosa terus? Karena dia nggak bersyukur sama Tuhan. Sederhana aja. Ya, orang nggak bisa bersyukur sambil bikin dosa di saat yang sama, nggak masuk akal. Ya, karena yang Yesus lakukan adalah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Gimana caranya? Lu bikin dosa sambil bersyukur kepada Bapa karena Kristus mati buat dosa-dosa lu. Kecuali lu penganut hyper grace. Ya kan, karena Yesus udah mati buat dosa-dosa gua, gue bisa bebas bikin dosa deh, yeay. Yes, right. Ya kan nggak mungkin. Maksudnya secara sederhana lu tahu nggak mungkin lu melakukan hal itu. Ya, kenapa kita berbuat dosa? Karena kita nggak melakukannya dalam nama Yesus. Karena hati kita tidak dipenuhi ucapan syukur. Kita tidak menaikkan syukur kita. Ya, orang yang menaikkan syukurnya, mereka dibilang di sini akan mengabdi kepada Kristus seperti hamba mengabdi kepada tuannya. Ya, dari dialah kita akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah.
Artinya bagian anak-anak Tuhan adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, bagian Tuhan memberkati kita. Itu bukan urusan kita. Kita nggak usah mikirin kalau gue taat gue dapat apa ya. Kalau gue pelayanan gue dapat apa ya. Kalau gue hidup kudus gue dapat apa ya, Kak? Enggak, lo nggak usah mikirin kayak gitu. Justru kita lagi pikirin apa hari ini. Apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena yang Tuhan sudah melakukan segalanya buat kita. Ya, Tuhan sudah melakukan segalanya buat kita. Ya, dan ucapan syukur itu yang akan membuat kita hidup bagi Tuhan. Kita akan mengabdikan hidup kita buat Tuhan. Lucunya, akan connect ke poin kedua. Hari ini cuma 2 poin aja. Yang pertama kita akan naikkan syukur. Yang kedua, kita akan memberikan hati kita seperti lagu tadi sebelum firman. Ya. Inilah rinduku, ini kerinduan saya, ini bukan kewajiban saya. Nggak ada yang mengharuskan saya, karena saya pengen, bukan harus. Ya, saya rindu. Dengan segenap hati saya rindu bisa menyembah Tuhan. Seluruh hidup saya jadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengharumkan, memuliakan Tuhan. Ya. Dan itu disebut dengan apa? Penyembahan. Apa? Kita memberikan hati kita dan jiwa kita, bahkan semuanya. Jadi Kim bilang seperti itu. Ya, dalam hidupku di setiap waktu nyatakan jalanmu, artinya apa? Rasul Paulus bilang ini, baik melalui hidupku maupun matiku, Kristus senantiasa dimuliakan. Yes. Ya, artinya dalam segala hal yang saya lakukan selama saya hidup, bahkan sampai matinya saya pun, ya, saya rindu membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Itu yang bisa kita lakukan. We gave our life, we gave our all, as He gave it all. Seperti Dia telah memberikan segalanya, pun kita memberikan segalanya. Dimulai dari apa? Hati. Kenapa dimulai dari hati? Karena di hati ada tahta. Dan siapa yang duduk di situ akan memerintah seluruh hidup kita. Ya, semua kita pernah hidup di situ. Kita pernah duduk di situ dan merusak hidup kita. Because when you or me, antara lu atau gua ketika kita jadi raja atau jadi ratu, we will destroy our life karena kita raja dan ratu yang cupu. We don't know anything about being king and queen. Ya, makanya beberapa orang masih belum percaya kalau lu hidup buat diri lu sendiri, lu akan menghancurkan itu. Ya, karena tahta itu layaknya sebenarnya hanya sang raja, setelah raja duduk di situ, baru hidup dipulihkan. Jadi dimulai selalu dari situ. Ada satu lagu bagus bilang seperti ini, From my heart to the heaven, Jesus be the center, it's all about you. Dari hatiku sampai di surga. YouTube-nya udah lancar guys, kalau mau pindah ke YouTube juga boleh. Di sana, Yesus yang hidup. Ya. Dan hidup kita dipulihkan ketika Yesus duduk di situ. Nah, kita berikan hati kita karena dari hati keluar semua kehidupan kita. Ya. Jagalah hati karena dari situ terpancar kehidupan. Dari dalam hati ya timbul segala percabulan, pembunuhan, iri hati, semangat panitia. Nanti kalau nge-lag kesini nggak apa-apa. Aku yang duduk bukan Yesus. Live terus kok. Tapi kalau duduk Yesus kan lain. Ya. Dari dalam hati kita akan memancar kehidupan. Karena ada sang hidup, sang terang itu tinggal di dalam kita. Ya. Ayat dari di sini teman-teman, Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat. Kayaknya gue suruh sampai ayat 2 ya. Tadi pengen cuma sampai ayat 1, tapi ayat 2 connect. Karena ayat 2 yang biasa lu tahu. Ayat 2 yang lebih familiar soalnya. Kayak Kolose 3 ayat 23 tadi lu lebih familiar yang itu. Gak ngeh bahwa 17 ternyata semua respon tadi orang baru bisa hidup yang melakukan apapun dengan segenap hati seperti itu Tuhan ketika dia bersyukur kepada Bapa karena Yesus. Orang yang gak sungguh-sungguh meresapi, merenungkan, menghayati dan mensyukuri pengorbanan Kristus, dapatnya akan terus-terusan berbuat dosa. Ya karena hidupnya gak dipenuhi ucapan syukur, hidupnya dipenuhi, bilang ini ucapan syukur itu identik dengan kata terima kasih. Ya, kalau nggak tahu terima kasih disebutnya orang yang menyia-nyiakan apa yang telah diterimanya. Ya, menyia-nyiakan apa yang diterima. Roma 11 ayat 36 bilang gini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ya, Dia huruf besar berarti Tuhan. Oleh Tuhan dan kepada Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi it's all about Him. Okay, it's all about Him. Dia. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Ya, kepada Dia. Ayat 12 ayat 1. Ayat berikutnya. Dia bilang seperti ini. Karena itu. Karena it's all about Him.
brothers and sisters. Okay? Karena semuanya itu tentang dia, saudara-saudariku, demi kemurahan Allah. Ya. By the grace of God, for the love of God. Ya. So, kalau kata Justin Bieber, on God. Alright. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Stop dulu di sini. Ciri-ciri orang yang mensyukuri kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Ciri-cirinya apa teman-teman? Mudah dinasehati. Kalau lu masih susah dibilangin, berarti lu tidak tahu terima kasih, masih nggak tahu diri namanya. Kalau bahasa gampangnya. Ya gue ngeliat di hidup gue ke belakang ketika gue hidup dalam perlawanan terhadap Tuhan, pemberontakan terhadap orang tua, penyalahgunaan karunia. Ya, hidup dua dunia, pelayanan jalan terus tapi dosa juga jalan terus. Gue hidup buat diri gue sendiri, gue renungin ke belakang karena apa? Gue hidupnya bukan buat Tuhan, tapi buat diri gue sendiri. That's just the truth. I live solely for myself. Gue hidup pure buat diri gue sendiri. Ya bukan, it's all about him, but it's all about me, myself, and I. Kayak siapa? Kayak seluruh dunia ini. Ya kan? Seluruh dunia ini buat diri sendiri. Tapi kita mestinya berbeda. Ya, karena it's all about him, brothers and sisters. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, your whole existence, bahasa aslinya seluruh keberadaan lo. Ya, tubuh, jiwa, roh, akal budi, waktu, uang, tenaga, all of you. Ya. And I give you all of me, as you gave me all of you, kata John Legend. Nah, kekristenan, kenapa kita berikan segalanya? Kenapa? Karena dia telah berikan segalanya. Itu jawaban sederhana. Yes. Dia nggak perlu melakukan hal-hal yang lain seperti menyembuhkan lo dari sakit yang kronis, atau menyelamatkan lo dari kecelakaan maut, atau mengeluarkan lo dari krisis ekonomi. Dia nggak perlu bikin hal-hal yang seperti itu lagi untuk kita memberikan segalanya. Tapi beberapa dari kita, mayoritas kita membutuhkan mujizat dulu. Yes. Ngalamin dulu, baru tahu terima kasih. Kenapa? Karena tadi nggak sungguh-sungguh merenungkan pengorbanan Kristus. Kita masih nggak tahu bahkan kenapa kita Kristen. Nggak tahu kan? Kalau mama saya Kristen, pendeta nggak? Itu doang sih yang aku tahu. Kenapa lu Kristen? Nggak tahu. Emang gue terakhir Kristen. Nah, makanya orang-orang yang bilang semua agama sama aja. Kalau artinya nggak paham, dia akan berpikir sama aja. Semua agama mengajarkan yang baik, setuju. Semua agama, di lain pihak semua agama tidak bisa menyelamatkan. Gue juga setuju, makanya semua agama sama aja. Ya. Bahkan agama Kristen nggak bisa nyelamatin loh, kalau lo mau tahu. Yang nyelamatin kita adalah Yesus, bukan agama Kristen. Ya. Jadi please, kita mesti tahu kenapa kita Kristen. Kenapa saya memberikan segalanya? Karena Kristen yang sejati memberikan segalanya, bukan mencari. Bukan mau mendapat segalanya, tapi rela memberi segalanya. Itu kekristenan yang sejati. Persembahkan tubuhmu, your whole existence, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. That's your true worship. Itu yang bisa kita lakukan. Yang kita lakukan buat Tuhan disebutnya pelayanan dan penyembahan. Tapi pelayanan juga kita pakai buat kerjaan kita sehari-hari, kita sebutnya sebagai pelayanan. Contoh, ada namanya customer service. Melayani customernya, pelanggan. Pelayanan pelanggan bahasa Indonesia. Pada akhirnya kerjaan itu bentuknya berkaitan dengan jasa. Artinya melayani. So pada basically pelayanan itu penyembahan sebenarnya. Tapi pertanyaannya, lu pelayanan atau lu kerja buat siapa? Buat duit? Kalau buat duit berarti duit yang masuk. Ya gue dari dulu gak pernah kerja buat duit. Gue kerja buat Tuhan. Karena gue bersyukur. Ya dari semenjak gue lulus, gue berdoa, Tuhan saya pengen dapat kerja. Saya pengen belajar bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Yang menunjukkan sungguh-sungguhan saya sama pacar saya. Right? Menunjukkan kepada dunia bahwa saya bisa dipercaya dalam hal yang lebih besar dalam hidup. Ya saya bertanggung jawab. Dan Tuhan mengabulkannya. So, apapun yang terjadi di kerjaan, berbagai konflik, berbagai rasa gak nyaman, direndahin, gak dihargai,
ya diremehin, ya digaji terlambat, digaji setengah, nggak jadi problem. Kenapa? Karena gue kerjanya bukan buat mereka. Ya, gue kerja sebagai ucapan syukur. Jadi nggak ngaruh apa yang terjadi, feedbacknya nggak ngaruh buat gue. Karena ini semua bentuk, ini yang saya pengen lakukan buat Tuhan. Ini yang saya bisa lakukan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari. Ya. Jadi that song menyadarkan kita bahwa whatever we do as worship for the Lord, apapun yang kita lakukan sebagai penyembahan kepada Tuhan digambarkan sebagai sebuah tarian. Oke, kalau lu dokter, dance dengan praktek-praktek lu, lari dengan keahlian lu. Oh ini kayak gini, ini sini bu, kalau saya simpelnya sih ini kayak gini. Oke, saya rasa kayak bu ya, dance. Oke, itu bukan cuma buat penari doang, itu buat semuanya. Desainer grafis, desain yang bagus, bikin karya yang bagus, muliakan Tuhan, nari dengan karya lu. Ya, kita nari dengan cara kita masing-masing, tapi buat pribadi yang sama, yang layak untuk diucapkan syukur kepadanya, kita memberikan atas seluruh hati kita. Itu ibadah kita yang sejati. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, ibadah itu bukan cuma hal-hal yang kita lakukan yang berkaitan dengan yang gerejawi, tapi seluruhnya ini ibadah kita. Seluruh keberadaanmu itu persembahan, dan seluruh hidupmu adalah penyembahan. Di 1 Timotius 6 ayat 6 dibilang memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kita beribadah, teman-teman mesti dilurusin ya, karena masih terlalu banyak orang yang beribadah dengan mental untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Pelayanan juga gitu, jadi bentuknya semuanya pamrih. Ya, tanpa menyadari bahwa justru mesti kita berpikir ya sambil bernyanyi, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku ku berikan hatiku, right? Menyembahmu Yesus sebagai penyembahan. This is my life, this is my worship, this is my heart, it's all that I have, it's all that I have. Ya. Dan mesti ibadah disertai rasa cukup. Artinya apa? Karena bersyukur bukan untuk mendapatkan sesuatu karena kekurangan, tapi untuk memberikan segalanya karena telah menerima segalanya. Siapa segalanya? Yesus. Yes. Yesus segalanya. Kita udah diberikan Yesus. Ya, Yesus. Kalau Yesus segalanya, arti kita nggak akan segan untuk memberikan segalanya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, ya nggak? Bagimu, semuanya. Bukan sebagian besar. Hari ini masih ada yang ributin perpuluhan, coba. Bingung ya, menangis, apa mau muntah, apa mau ketawa. Karena baru 10% aja udah ribut, gimana semuanya? Segalanya, malaikat juga kayak segalanya, pret. 10%-nya berantem, perdebatan panjang lebar. Apa kabar segalanya? Ya kan? Ya kan? Abraham memberi perpuluhan, tapi Abraham juga disebut bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia adalah memberikan anaknya, yang dianggap pada hari saat itu sebagai segalanya buat dia. Artinya apa? Dia setia dalam perkara kecil sampai perkara besar. Jadi nggak ada yang dia tahan dari Tuhan. Dari 1/10 sampai 100. Tuhan minta anaknya, gue kasih anak Tuhan. Dan itu yang buat dia jadi bapak orang beriman. Dia jadi teladan buat kita juga sampai hari ini. Dan mempersiapkan kita untuk siapa? Yesus Kristus yang menggantikan anaknya si Ishak yang mestinya dikorbanin. Itu nggak jadi dikorbanin gara-gara siapa? Ada domba yang disediakan sama Tuhan. Ya, dan itu bisa tentang Yesus. Yesus yang memampukan kita beriman seperti Abraham. Yesus yang memampukan kita bisa percaya kepada Tuhan seperti anak percaya sama papanya sendiri. Lebih dari cuma agama, tapi relationship, hubungan. Jadi mestinya kita beribadah dengan mental yang sama. Kita taat, kita pelayanan, bukan untuk mendapat sesuatu, tapi untuk memberikan segalanya. Karena telah menerima segalanya, yaitu Yesus. Ya, gue bentuk dengan satu ayat ini, walaupun gue tahu banyak banget yang bisa gue omongin malam ini. Ya, tapi esensinya teman-teman udah tahu. Dari pilihan lagu yang kalian pilih, gue yakin udah pada ngerti. Tinggal dipraktekin aja.
Beberapa dari kita udah udah cukup tahu gitu. Cuman jangan cukup tahu doang dong, ayo ya. Kita nggak baca kitab, nggak kebaktian, nggak dengar khotbah, cuman cukup tahu ya. Kita nggak pengen banyak tahu, kita pengen bisa banyak taat ya. Karena buat apa tahu tapi nggak taat? Bangun rumah di atas pasir, kenyataan hidup menghajar, pandemi menghadang setahun, langsung buyar iman, langsung tinggalin Tuhan ya. Gue berharap dari muda lo ngerti, sehingga lo bisa bangun seluruh hidup lo di atas dasar firman Tuhan dan melakukannya, di atas dasar kekristenan yang sesungguhnya, iman yang sejati. Katanya apa? Imanku tak perlu besar, sebutir pun dahsyat. Gue setuju. Emang bukan iman yang besar yang dibutuhkan, tapi iman yang benar ya. Almarhum Pendeta Bigman Sirait beberapa waktu sebelum menjelang dia meninggal, kayaknya khotbah itu agak setahun sebelumnya, karena gue cukup banyak dengar beliau ya. Salah satu yang gue kagum, dia mengatakan satu hal yang menarik tentang iman yang besar bisa memindahkan gunung dia bilang. Tapi iman yang benar memampukan seorang tetap percaya bahkan ketika gunungnya nggak pindah. Gila, itu baru quotes ya kan? Ya kan? Yang ngaco-ngaco nih langsung diberesin gara-gara denger gitu. Oh iya, wow, kok gue berhenti percaya ya cuman gara-gara yang gue minta Tuhan gak kasih. Kok gue jadi ngambek ya, kok gue jadi berhenti pelayanan ya cuman gara-gara diputusin ya. Kok gue jadi ogah-ogahan ya jadi pengurus gara-gara gue tembak salah satu teman pengurus tapi gak diterima ya. TTM, teman tapi ministry ya kan. Abis itu berhenti pelayanan karena ya kok gitu, citaku bertepuk di sebelah tangan ya. Sekali lagi, kita terlalu banyak udang di balik bakwan, soalnya walaupun bakwan udang memang enak, memang Tuhan nyari yang tulus bukan yang modus. Karena yang modus banyak, yang tulus gak banyak. Dan itu yang Tuhan cari. Karena ini yang bisa kita lakukan. Kita bisa menaikkan syukur kita dengan memberikan hati kita. Inilah Tuhan ya. Ketika kita berikan hati kita berikan segalanya ya. Gue akan tutup dengan ini teman-teman, Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Sambil gue ceritain sedikit tentang pengalaman pertobatan gue yang sungguh-sungguh. Gue mengalami encounter sama Tuhan, pertobatan udah dimulai dari situ, tapi masih jatuh bangun. Sampai satu titik, ketika gue maju beneran, gue bertobat itu ketika satu altar kok gue gak maju, Tuhan samperin gue di baku gue. Perjumpaan itu jadi peneguhan untuk gue berputar balik. Dan ketika jalan ke arah sebaliknya, dalam pertobatan masih jatuh banget ya. Dan gue sampai level tertentu capek, dan gue bilang Tuhan ya ada satu altar call gue maju kali ini, karena gue pengen menyerahkan segala Tuhan. Gue udah tau mana yang benar, udah tau mana yang salah, tapi yang salah mulu yang gue bikin, padahal yang benar yang pengen gue buat. Help me. Gue datang ke altar call dan gue angkat tangan gue, dan sambil gue bilang Tuhan ya, gue gak tau apa yang bisa gue lakukan, karena gue taat aja masih susah, hidup kudus aja masih struggle setengah mati. Gue gak tau apa lagi yang bisa gue punya, yang bisa gue tawarin ke lo. Tapi ini gue ya udah tinggal segini, gue udah hancur, udah rusak. Terus jawaban dia yang mengagumkan ya. Gue bilang hati gue udah tinggal. Kenapa? Soalnya khotbah bilang gini, Tuhan mau hatimu kan gitu, bawa hatimu kan gitu. Gue udah datang, gue bilang Tuhan hati gue udah kayak remah-remah kali kombuan gini. Gue bilang udah nggak tahu, udah terlalu pecah berantakan, udah tinggal segini. Gue bilang udah kayak ya elah, kayak ini hati gue rusak, pabrik berhala ya. Tahtanya udah gue hancur-hancurin gara-gara gue duduk situ dan berusaha memerintah hidup gue sendiri. I messed it up bad. Gue bilangnya hancurnya parah Tuhan, bukan cuma rusak biasa, ini parah. Udah tinggal segini Tuhan, gue angkat tangan gue sampai nangis. Gue bilang ini hati gue udah tinggal segini. Dan lu tau jawaban dia apa? Dia jawab ini, that's all I want. Itu yang saya inginkan ya. Dan gue berikan yang sisa kepada dia, karena cuma itu yang ada, gue gak punya apa-apa lagi. Artinya yang sisa itu segalanya ya teman-teman, bukan kayak sebagian atau sebagian kecil kan. Itu doang udah tinggal, soalnya udah hancur ya. Dan dia ambil dan dia jadikan baru. Bahasa Inggrisnya bilang apa? He make me
Dia membuat saya utuh, dipulihin sehingga bisa maksimal sepenuh hati kasih buat dia. Nah kali ini karena udah dipulihkan, karena udah punya pengalaman, nggak nyanyain hidup. Nah sekarang dipakai seluruhnya buat Tuhan dan kemuliaannya. Amin. Right? Nah gue beri dari anak-anak muda yang nggak perlu menyanyikan hidupnya dulu hanya untuk menyadari that you were wrong, bahwa kalian salah, nggak perlu. Ya, orang bijak belajar dari orang pintar belajar dari pengalaman, orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Ya, lu bisa dengar orang lain udah pernah geblek, jangan diikutin, right? Udah tahu anak Kak Fristo parah banget dulu, atau Kak Radit, Pastor Radit dulu parah banget. Ya, udah belajar aja dari pengalaman orang. Lu nggak perlu bego dulu untuk menyadari, nggak perlu kesundut setrikaan dulu hanya untuk menyadari bahwa setrikaan itu panas. Ya, jangan pegang itu panas. Oh iya, sepanas apa? Gitu, oke? Nggak perlu tahu, ya. Manusia udah itu. lihat aja yang tangannya udah pernah ada tanda cinta dari setrikaan, atau yang kakinya udah pernah kena knalpot misalnya. Jadi nggak perlu kepo sepanas apakah knalpot itu kak. Ya ampun, nggak usah. Ya udah percaya aja itu panas. Itu yang penting. Dibilang gini, Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Doa tutup dengan ayat, bukan dengan kisah gua. Ya, gua biasain demikian karena biasanya gua suka kebalik. Ya. Dia bilang gini, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Gue langsung loncat ke kata-kata ini. Tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Artinya apa? Dia tidak membutuhkan kita. Catat dulu. Biar nanti ketika udah mulai memberikan segalanya buat Tuhan, nggak berasa so penting. Ya, karena kalau lu pun memberikan segalanya, apa yang 1 Korintus 13 bilang? Ya. Walaupun lu bisa semua bahasa, bahkan bahasa malaikat sekalipun, ya punya berbagai pengetahuan dan ya punya iman yang besar untuk memindahkan gunung, memberikan semua yang lu punya buat orang miskin dan memberikan tubuh lu untuk dibakar, kalau lu nggak punya kasih, nggak ada faedahnya buat lu. Artinya apa? Kita bisa kayaknya memberikan segalanya buat Tuhan, tapi cuma Tuhan yang tahu kita memberikan segalanya buat dia atau bukan. Ya, jangan sampai kita ada kesombongan dalam diri kita dan melakukan semuanya buat nama baik kita, biar dibilang orang sebagai orang saleh, ya sebagai anak Tuhan dan segala macam. Kita nggak boleh punya agenda itu. Ya, agenda kita cuma satu. Dengan apa akan ku balas? Menyadari nggak mungkin bisa balas. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ya kekurangan apa-apa. Malahan dari dia kita menerima semuanya gitu. Ya, Rasul Paulus bertanya, untuk dengan pertanyaan Rasul Paulus, apa yang lu punya sekarang yang nggak dari Tuhan? Kasih tahu Tuhan. Kalau ada, silakan sombongin itu. Kalau nggak ada, kenapa sombong? Ya ingat loh, worship leader sorga dibuang karena dia sombong. Malaikat loh itu. Ya, kita manusia biasa, debu tanah. Jadi kalau bisa diposisikan sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang hidup pengabdi kepada Tuhan. Ya, kalau bisa melayani Tuhan, bukankah itu sebuah kehormatan besar? Bukankah itu sebuah anugerah yang hebat, anugerah besar, dan mesti kenyataan ini membuat kita berlomba untuk bisa melayani Tuhan. Ya, melalui apapun itu. Seringkali kita perhatiin dari pelayanan yang paling ramai itu yang seputar-seputar mimbar. Ya, di belakang mimbar mana ada yang mau rebutan. Aku mau jadi pendoa dong, sampai ngantri gitu pendoa. Nggak ada. Biasanya rebutan jadi WL, ya kan, pengen khotbah, pengen nari. Pokoknya tampil-tampil. Kalau yang beresin bangku, ya multimedia, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Apalagi pendoa. Semua pelayan sama. Aku pengen melayani Tuhan kan, tapi nggak punya talenta. Aku nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi. Bisa doa nggak? Doa nggak butuh talenta loh. Doa butuh hati. Dan semua yang bertalenta juga jangan sedih, kita harus melayani prayerfully, penuh dengan doa, karena tanpa hati nggak ada harganya. Karena itu yang Tuhan mau. That's all I want, dia bilang. Itu yang saya mau. Ya, kenapa? Karena hatinya dia berikan buat kita loh. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ya, dan hati yang baru kalau diisi sama yang lama,
sampah-sampah yang belum rusak hidup lo. Nggak kompatibel kalau bahasa aplikasinya tuh, nggak bisa di-download, nggak nyambung soalnya. Ya, kayak nyoba Clubhouse tapi pakai Android tuh kalau. Nggak bisa. Dia kesembung naik ojek, nggak nyambung Jack, ya kan? Kayak gitu, cobain deh. Kalau lu udah nerima hati yang baru dari Tuhan, coba lu pakai hidup lama, pasti nggak bisa. Yes. Canggung setengah mati, lo kan masih kayak, aduh, nggak bisa, cobain deh. Makanya kita minta hati yang baru. Tuhan dengan senang hati akan memberikannya. Amin. Tapi apa dimulai dengan apa kita memberikan yang ada buat dia, dan dia akan ganti dengan baru. Ya itu yang gue alami untuk kebenaran firman Tuhan, dan itu yang mesti kita rindukan. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Kita naikkan syukur kita berikan hati kita. Dua itu aja. Ya, dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan tidak membutuhkan kita tapi menginginkan kita, sehingga membuat kita yang membutuhkan dia tapi tidak menginginkan dia, kita mestinya bertobat. Ingat, Tuhan yang tidak membutuhkan kita aja, dia sangat menginginkan kita. Kenapa kita yang membutuhkan dia seringkali tidak menginginkan dia? Pertanyaan yang mesti direnungkan dan mesti dijawab dengan benar malam ini. Ya, sadarkan diri lu bahwa lu membutuhkan dia. Dan semua yang lu miliki sekarang, ini bukan milikmu, ini dipercayakan oleh Tuhan. Ya, one day akan dapat pertanggungan jawab dari semua yang Tuhan percaya dalam hidup lo. Ya, hidup untuk Tuhan. Naikkan syukur lo, berikan hati lo. Yuk, berdoa bentar yuk. Yuk. Tuhan, thank you buat hari ini, bersyukur buat firman-Mu. Di hari ini cukup sederhana dan praktikal, bisa kami lakukan langsung dalam kehidupan kami, nggak pakai lama, karena kami tahu Tuhan di pihak kami, tapi waktu tidak di pihak kami. Time is running out, waktu semakin menipis, Engkau segera datang. Kami tahu tanda-tandanya sudah semakin jelas. Ya kan? Biar di dalam waktu yang sisa ini kami tidak memakai lagi untuk kesia-siaan, tapi untuk melayani Tuhan. Dengan semua yang Kau percayakan dalam hidup kami, dalam diri kami. Yes. Kami memberikan segalanya, dimulai dari hati kami, dan berakhir di segalanya. Kami mau hidup hanya untuk Tuhan. Amin. Biar bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biar melalui hidup kami dan melalui mati kami, Kristus senantiasa dimuliakan. Makasih ya Bapak buat kasih-Mu, dibuktikan oleh pengorbanan Yesus. Dan terima kasih Yesus, karena Engkau menyiapkan bagi kami tempat di sorga, sehingga Roh Kudus bisa tinggal di hati kami. Biar one day kami bisa bersatu dengan Engkau selamanya di sana. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you guys.